ini. Yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Yang percaya boleh angkat jempolnya sama-sama. Angkat jempolnya sama-sama, katakan yes gitu. Sekali lagi katakan yes. Yuk kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hey. Didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya sambil lambaikan tangan. Allah sanggup melakukan segala, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa-Mu tak pernah berubah. Berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Biar Bapak Ibu sendiri sama-sama kata. Allah sanggup melakukan segala perkara, Sambil tepuk tangan sama-sama. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala, dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan. Haleluya. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap kita.
Kami percaya ya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memegang setiap musim kehidupan kami. Hari-hari kami yang telah berlalu, hari ini bahkan masa depan kami terjaga di dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, sungguhnya masa depan sungguh ada dan harapan kami gak akan pernah hilang. Itu yang kami tahu dan kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. You are welcome Tuhan di tempat di mana kami ibadah pagi hari ini. Mari hadir ya Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami, penyembahan kami. Semuanya bagimu Tuhan. Sambil naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Kami terkagum, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah Tuhan. Kini kami angkat tangan kami dan berseru. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sesuai rencana-Mu, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Yes Lord. Kau memegang setiap musim hidupku. Kini aku serahkan. Kami gak khawatir Tuhan, kami gak ragu, kami gak bimbang, kami milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun tetap Kau pandang indah. Yes Lord. Ku
angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Selamanya, selamanya kami milikmu Tuhan. Oh, mari sambil buka kedua tangan kita, sembah Dia sama-sama. Oh, di namamu, Syarara Bayasi. Oh, Yarana Bayasi, Yarana Bayaso, Yarana Baya, oh Yarana Bayaso, Yarana Bayasi, Yarana Bayasi. Jesus, I am yours. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder, in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever, Lord. I'm alive in your wonder. Mari sambil buka kedua tangan kita, katakan, I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah namamu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Biarkan musik menyembah, mari arahkan wajah kita pada Tuhan. Katakan kami milikmu Tuhan selamanya. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, karena Kau memegang hari esok. Yes, Lord. Mari sama-sama kita katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Biar Bapak Ibu sendiri katakan. Setiap musim hidupku, Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semuanya Kau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu.
tetap kau pandang indah dalammu. Angkat tanganku, Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Kau membuatku Tuhan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. semua kekuranganku, oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku Tuhan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Kau pandang indah dalammu. Yes, Lord. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Kami percaya kami adalah milik-Mu Tuhan, dan gak ada rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Sementara Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Boy Jambek. Mari dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Boy. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak Ibu, Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan waktu yang Kau berikan minggu pagi ini sampai dengan hari yang terakhir di bulan Februari ini. Engkau memeliharakan setiap kami. Kami boleh mengalami segenap kebaikan-Mu dan istimewa Tuhan dalam kebersamaan kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Engkau boleh menjamah setiap kami dengan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Ya Tuhan, buat kehadiran-Mu, biar Engkau juga yang terus mengurapi setiap kami, khususnya hamba menyampaikan firman-Mu, boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, dan kami boleh mendapat bekal dari kebenaran firman-Mu untuk kami bawa dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Nah, ya, shalom Bapak Ibu semua, tes dulu suara saya. Kedengaran kah? Kedengaran, Pak? Jelas. Kedengaran dengan jelas ya? Oke. Yes. Saya coba lihat-lihat dulu ya, cuman kan layar saya terbatas nih, cuman ada 16 yang muncul di layar saya gitu kan ya. Haleluya. Pak Gembala, Ibu Gembala, terima kasih buat kesempatannya menabur firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini ada Pak Hadi dari Turki. Haleluya. Wih, ada Bu Elis juga. Haleluya. Bersama dengan Pak Sudung. Ya, semua teman-temannya. Tuhan berkati ya. Oke, tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena layarnya kecil gitu. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini, kalau Bapak Ibu baca judulnya, Bu Elis bilang tuh ke English-Englishan gitu kan, past, present, dan future ya. Itu saya supaya ringkas saja, karena kan kalau di Indonesia kan yang lalu, yang kini, yang akan datang lebih panjang gitu kan ya. Nah ini kan juga sama dengan JRC. Waduh, saya senang tuh dengan JRC. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan tuh
Jesus Risen Christ. Jadi Bapak Ibu ini kan jemaat dari Yesus Kristus yang bangkit gitu kan ya. Ya, haleluya ya, JRC ya. Tapi kalau di Indonesia kan jadi Jalan Raya Cikaret gitu kan ya, haleluya. Oke. Nah, pada pagi hari ini ada satu mazmur yang saya rasa bisa memberikan gambaran perjalanan hidup orang percaya hari-hari ini. Ya, perjalanan setiap kita, siapapun kita, baik orang percaya ataupun tidak percaya, pasti melalui 3 dimensi waktu. Yang lampau itu past, lalu kemudian yang kini, present, lalu kemudian yang akan datang, future. Nah, yang membedakan Bapak Ibu adalah bagaimana kita menyikapi masa yang lalu itu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, saya ingin bagikan buat kita dari Mazmur 126. Ini saya coba tafsirkan secara bebas, tapi tentunya saya berusaha tetap bertanggung jawab sesuai dengan konteksnya. Bagaimana ini memberikan gambaran lah gitu ya untuk kita semua tentang perjalanan hidup kita masing-masing. Kita belajar sama-sama pagi hari ini dari salah satu kisah di Mazmur 126 dari bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Mari kita lihat Mazmur 126. Judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab kita, Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Nyanyian siarah, nah ini, puji Tuhan ada. Ini ada yang bantu dengan share screen. Oke, ya kita baca aja ya masing-masing di rumah, nggak usah di-unmute. 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca hanya sepintas saja Mazmur 126 ini, tentu kita agak bingung ketika di awal ayat 1 sampai dengan ayat ketiga itu Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa buat orang Israel, tapi kok sampai di ayat yang keempat masih ada satu doa lagi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Lalu kemudian di ayat 5 dan 6 situ masih ada warnanya air mata dan tangisan. Nah, saya coba berikan gambaran ya buat kita semua nih, Bapak Ibu, dari Mazmur 126. Buat saya, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga itu menggambarkan masa yang lalu. Lalu kemudian ayat yang keempat ini menggambarkan masa kini yang saat itu ya dihadapi oleh orang Israel, khususnya suku Yehuda. Dan ayat 5 dan ke-6 itu masa yang akan datang. Nah, kenapa saya katakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu masa yang lalu, Bapak Ibu? Nah, saya cerita dulu nih ya secara singkat. Ini survei perjanjian lama diselesaikan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kan dari Adam Hawa jatuh dalam dosa. Lalu kemudian manusia itu menjadi semuanya berdosa, makin lama makin jahat. Lalu kemudian Tuhan hukum dengan air bah, dihabisin semuanya. Disisain Nuh, istri, 3 anak bersama dengan istri masing-masing. Lalu kemudian dipilih oleh Tuhan dari keturunannya Sem itu Abraham, Ishak, Yakub, lalu kemudian menjadi satu bangsa yang besar, bangsa Israel, sempat menjadi budak di Mesir, dibebaskan oleh Musa, masuk padang gurun, lalu kemudian dipimpin oleh Yosua, akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian itulah katakan mereka mulai menjadi satu bangsa, punya tanah air sendiri, dipimpin oleh Yosua. Selama Yosua memimpin bangsa itu, mereka itu sungguh-sungguh lah katakan dengan Tuhan gitu kan. Lalu kemudian setelah Yosua meninggal bersama dengan generasinya, orang Israel ini paling gampang Bapak Ibu ingat
tomat sajalah tentang orang Israel, yaitu apa? Tobat, kumat gitu kan. Begitu habis Yosua dan generasinya mereka mulai kumat. Tuhan masih sayang kasih hakim-hakim gitu kan. Setelah itu mereka minta raja. Nah sempat tuh Israel mengalami kejayaan. Dari raja pertama Saul, lalu kemudian raja yang kedua Daud, itu luar biasa. Lalu kemudian juga Salomo, itu Israel mengalami kejayaan. Katakanlah mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah sayangnya kan Salomo di akhir hidupnya itu, dia itu jatuh dalam berbagai dosa ya, persinahan, penyembahan berhala. Tuhan hukum tuh, kerajaan dipecah dua menjadi yang bagian atas utara itu ibu kotanya Samaria, bagian bawah itu ibu kotanya Yerusalem, kerajaan utara, kerajaan selatan. Nah, sejarah cepatnya itu zaman raja-raja ditandai dengan tobat kumat, tapi lebih banyak kumatnya daripada tobatnya. Nah, ketika mereka kumat, ini perhatikan ya Bapak Ibu ya, bukan Tuhan membenci umatnya gitu kan. Kalau zaman perjanjian lama sehingga kan ada orang yang bilang Allah perjanjian lama itu kok jahat, Allah perjanjian baru itu baik. Bukan saudara ya. Ketika Tuhan menghukum umatnya itu supaya umatnya bertobat, supaya kembali diberkati oleh Tuhan. Nah biasanya hukuman Tuhan itu paling gampang nih pola umumnya saudara ya, itu ada 4P. Yang pertama masalah perut, P-nya dulu tuh. Kalau mereka kumat mulai dihukum soal perut, mulai mengalami kekurangan. Lalu kemudian kalau nggak tobat juga, Tuhan kasih P yang kedua, penyakit. Mulai mereka mengalami, kalau istilah kerennya ini kan penyakit sampar gitu kan ya saudara ya. Lalu kemudian kalau nggak tobat juga, masih kumat juga, Tuhan kasih yang ketiga, lebih berat lagi tuh yang namanya pedang. Musuh itu mulai berhasil mengalahkan mereka. Selama mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak ada satu bangsa pun bisa mengalahkan Israel. Tapi kalau mereka mulai berbalik dari Tuhan, Tuhan mulai hukum dengan orang-orang sekitar, mulai menguasai bangsa Israel. Pedang mulai menyerang mereka. Nah, yang terakhir, kalau nggak tobat juga, masih kumat juga, yang paling berat itu, yaitu yang namanya pembuangan. Nah, sayangnya, sejarah mencatat tuh, yang kerajaan utara akhirnya dibuang ke Asyur 722 sebelum Masehi gitu ya. Nah yang selatan Yerusalem bukannya cepat-cepat tobat, tetap kumat, akhirnya dibuang juga ke Babel, kurang lebih 586 sebelum Masehi, itu bertahap. Nah saudara, ketika mereka dibuang ke Babel, kita fokus nih ya, karena kan di sini dikatakan Sion kepada yang kerajaan Yehuda. Ketika mereka dibuang ke Babel, Tuhan udah kasih tahu tuh sama Yeremia, nanti ada 70 tahun waktu mereka dihukum Tuhan di Babel. Setelah 70 tahun Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, dan betul saja saudara, setelah tiba masanya 70 tahun itu selesai masa penghukuman Tuhan. Jadi penghukuman Tuhan itu kalau Israel bertobat, segera dipulihkan. Kalau nggak bertobat berarti tunggu prosesnya, waktu penghukuman Tuhan itu selesai gitu kan ya. Nah kasus ini 70 tahun mereka di Babel, apa yang Tuhan lakukan saudara ketika tiba waktunya Tuhan memulihkan bangsanya Israel itu. Kita lihat sejenak, ngintip ke Esra saudara ya. Esra bagian belakang dari Mazmur. Kadang di masa pandemi seperti ini Esra ngumpet saudara ya, puji Tuhan pagi ini langsung ketemu nih saya saudara ya. Esra pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 ya. Saya bacakan dengan cepat saja ya, supaya kita dapat gambaran apa yang terjadi ketika selesai masa penghukuman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, ini baru tahun pertamanya dia memerintah, apa yang Tuhan lakukan? Jadi Babel itu dikalahkan oleh Persia. Nah, raja Persia ini yang namanya Kores baru mulai pemerintahannya, langsung Tuhan kerjakan apa? Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Raja Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya.
biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Lalu kemudian mereka bersiap-siap, ayat ke-6, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, emas, harta benda, dan ternak, dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah, itu dulu Bapak Ibu gambarannya. Dalam satu hari seperti membalikan telapak tangan, Tuhan ubah bangsa yang tadinya dijajah oleh Babel itu menjadi orang merdeka, saudara. Dan seperti kejadiannya ketika mereka dibebaskan dari Mesir, itu orang-orang sekitar, tetangga-tetangganya memberikan itu hadiah-hadiah emas, perak, harta benda, ternak yang banyak, saudara. Inilah yang mereka gambarkan. Kembali ke Mazmur 126, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mereka melihat di masa yang lalu itu Tuhan melakukan perbuatan yang besar yang juga disaksikan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Tuhan melakukan perkara besar kepada orang Israel. Luar biasa, saudara. Nah, mereka kan pulang nih ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, ya toh, dalam perjalanan tentunya dengan segala perbendaharaan yang banyak itu, ya kalau zaman kita kan mereka nyanyi itu happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Nah, waktu mereka sampai di Yerusalem, apa yang mereka hadapi kalau kita ngintip dari Nehemia, saudara ya. Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, gambaran dari orang-orang Yerusalem waktu laporkan keadaan Yerusalem. Dikatakan di sana orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, yang nggak ikut ke penawanan di Babel tuh waktu kejatuhan Yerusalem 582 sebelum Masehi itu, dikatakan mereka dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini kenyataan buat mereka ya yang mereka hadapi hari ini. Presentnya itu ya. Pasnya itu yang lalunya Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Tapi kenyataan yang sekarang mereka hadapi, catat baik-baik nih Bapak Ibu ya. Dalam ketaatan kepada Tuhan, kembali ke Yerusalem dari kerajaan Babel untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di masa yang lalu. Tapi kenyataan yang mereka hadapi sekarang adalah kondisi Yerusalem yang sudah hancur, berantakan, kering kerontang. Mereka harus mulai dari titik nol lagi. Itulah kenyataan yang mereka hadapi. Nah, apa yang boleh menjadi pesan Tuhan buat kita pada zaman ini? Yang pertama, ketika kita melihat masa yang lalu, ya tentunya kan di Yesaya dibilang jangan ingat-ingat masa yang lalu, Tuhan melakukan hal-hal yang baru, saudara ya. Tapi ada satu Mazmur yang bagus, saudara ya, Mazmur 103. Nah, boleh tolong di-share screen mungkin oleh Pak Gembala atau siapa. Mazmur 103. Ayatnya yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada satu perkara yang Tuhan minta untuk kita tidak lupakan. Apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lampau, yaitu kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat di bawahnya itu Mazmur 103, bukan Mazmur 102 ya, Mazmur 103.
tambah satu lagi, ya tetangganya 102, 103. Nah itu dia ayatnya yang kedua kan. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita lihat tuh daftarnya, yang pertama dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah saudara, mungkin ada di antara kita, saya bersyukur kalau semua mengalami keadaan yang baik-baik hari-hari ini. Tapi bisa jadi ada di antara kita mengalami seperti yang digambarkan Mazmur 126. Yaitu apa? Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib di masa yang lalu. Tapi kenyataan yang sekarang kita hadapi dalam perjalanan mentaati Tuhan, kok rasanya tantangannya bukan semakin kecil, tantangannya semakin berat. Masalahnya makin besar. Yang aneh-aneh itu menghadang di depan kita gitu kan ya. Ya tentunya secara bersama-sama kita tahu lah yang namanya pandemi, yang namanya bencana alam. Tadi sebelum ibadah saya sempat makan Indomie dan biasanya saya nonton TV berita gitu ya supaya tahu update gitu kan. Aduh begitu nonton itu entah CNN atau TV One ya saudara ya, biasanya saya cuma 3 channel tuh kan, Metro, CNN, TV One, karena kalau di Indohome bareng kan gitu ya. Nah antara 2 channel itu ceritanya ibu kandung membunuh anaknya sendiri. Aduh udah langsung saya lewatin lah, nggak enak makan Indominya lagi. Jadi inilah kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Dunia itu semakin jahat dengan segala masalah, tantangan, pergumulan yang ada saudara ya. Nah ini yang kita hadapi saat ini. Puji Tuhan loh kalau Bapak Ibu tidak menghadapi yang seperti itu ya. Dunia Bapak Ibu lain begitu kan ya. Seperti pandangan mungkin yang agak ekstrim dari orang Kristen gitu kan. Yang namanya teologi kemakmuran. Pokoknya jadi orang percaya seperti masuk jalan tol mulus. Nggak pernah ada macetnya. Sehat. Kantongnya tebel begitu kan saudara ya. Selalu happy ya happy ye gitu kan saudara ya. Nah tapi kenyataannya kita belajar pada pagi hari ini. Orang Israel, orang Yehuda ini menghadapi tantangan kering kerontang. Nggak ada apa-apa, temboknya sudah rontok, mau tinggal juga di mana begitu Bapak Ibu ketika mereka kembali ke Yerusalem. Tapi satu perkara yang luar biasa yang menguatkan mereka. Mereka mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Tuhan telah tolong di masa yang lampau. Tuhan pernah melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Bagi kita tentunya yang nomor 1 kita ingat seorang Benny Hinn pun ya yang dipakai oleh Tuhan dengan mujizat, tanda-tanda heran yang ajaib itu mengatakan mujizat yang terbesar itu ketika seseorang dilahirkan kembali, saudara. Jadi kita ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu yang pertama. Dalam perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini. Ya tentunya kita turut berduka dengan kepergian istri dari Pak Japarlin Marbun, anak dari Pak Yori Tasik. Nah saya kalau ingat Pak Yori Tasik itu juga menjadi sesuatu yang saya ambil menjadi kesukaan saya. Yaitu apa? Saya ajak kita ya pagi hari ini ya sama-sama ya. Yuk kita tarik napas saudara bersama-sama. Mungkin ada selang waktu nih dari sejak saya ngomong gitu kan. Tarik napas, jangan lupa hembuskan. Ya. Kasih tahu sama yang digambar Zoom kiri kanannya, masih hidup gitu saudara ya. Kalau yang masih ada di rumahnya juga katakan masih hidup. Nah itu kebiasaannya tuh Om Yori Tasik gitu kan ya. Jadi kalau kita masih ada sampai dengan sekarang ini bisa ketemu lewat Zoom ini, kita masih hidup, Tuhan menyelamatkan kita tuh. Dari lubang kubur gitu kan ya. Tuhan juga banyak menyembuhkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Dan dalam perjalanan hidup kita, kalau saya lihat wajahnya ini, aduh penuh dengan sukacita, semangat. Semuanya masih lengkap lah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki kan. Belum ada yang jual organ tubuhnya kan pagi hari ini kan. Itu semua kebaikan Tuhan memelihara kita. Rohani, jiwani, jasmani, dompeti, luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Haleluya saudara ya. Kita bisa mengalami segenap kebaikan Tuhan.
Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu menjadi modal ketika kita menghadapi kenyataan hidup hari ini yang bisa jadi masalahnya lebih besar, tantangannya lebih berat, tekanannya semakin menjadi-jadi. Maka orang yang mengingat kebaikan Tuhan akan senantiasa berseru kepada Tuhan. Kembali Mazmur 126. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mereka sempat mengalami from zero menjadi hero ketika dibebaskan oleh Kores. Tapi balik ke Yerusalem mereka harus mulai lagi from zero. Tapi yang luar biasa kita belajar pagi hari ini. Mereka tidak menjadi kecewa. Mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Mereka tidak percaya kepada Tuhan karena keadaan yang mereka hadapi. Tapi mereka tidak melepaskan ketergantungan kepada Tuhan itu. Dan mereka nyatakan dengan doa, dengan seruan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kalau Tuhan pernah tolong di masa yang lalu, Tuhan pasti tolong di masa kini. 2020 boleh kita lalui, rasanya juga begitu berat. Puji Tuhan saudara ya, sampai 2021 tanpa terasa sudah 2 bulan. Februari sebentar lagi berlalu, berganti Maret saudara. Tuhan peliharakan kehidupan kita. Ketika kita menoleh ke belakang, mengingat masa lalu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita menghadapi kenyataan hidup hari ini, jangan lepaskan kebergantungan kepada Tuhan. Wujud nyatakan dengan doa. Tentunya disertai ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah perbuat di masa yang lalu. Nah, ketika kita menghadapi hari esok, future saudara ya, ayat ke-5, ke-6 membekali setiap kita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan, ini ya berarti future tense, kalau dalam bahasa Inggris itu akan. Masa yang akan datang akan menuai dengan bersorak-sorai. Tapi masih ada ayat ke-6. Nggak berhenti di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6-nya meneguhkan orang yang berjalan maju dengan menangis. Dari mencucurkan air mata, sekarang dia sampai menangis, saudara ya. Mungkin tadinya air matanya masih malu-malu, sekarang di ayat yang ke-6 udah sampai nangis bombay. Artinya masalahnya makin menjadi-jadi, tapi dia terus maju menabur benih. Nah, ini bukan hanya akan menuai, tapi diberikan satu kepastian, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menatap hari esok, jangan ragukan pengharapan di dalam Tuhan. Ada satu ayat saya dapatkan di awal tahun 2021 dari Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa lalu jangan lupakan kebaikan Tuhan. Masa kini jangan lepaskan ketergantungan akan Tuhan. Masa yang akan datang jangan ragukan pengharapan dalam Tuhan. Ada satu kepastian saudara, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kalau kita yakin pasti apa yang kita tabur akan kita tuai, pasti kita akan terus melangkah maju. Walaupun disertai dengan air mata dan tangisan, itu kan wujud ekspresi perasaan. Ya, setiap kita kan punya perasaan, wajar sebagai manusia, saudara ya.
Perasaan itu bisa macam-macam, nano-nano gitu ya. Dia bisa dari Sabang sampai Merauke ya saudara ya. Dari pulau apa itu di atas sana sampai ke Miangas apa begitulah saudara ya, yang namanya perasaan saudara kan. Sebentar bisa naik, sebentar bisa turun. Bisa nangis, menyesali masa yang lalu. Kenapa gue pergi ke Yerusalem? Di Babel udah enak-enakan di sana itu 70 tahun. Udah disuruh sebelumnya tuh kan. Usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Mereka sudah mengusahakan kesejahteraan di Babel dan mereka sejahtera di Babel. Itu bisa penyesalan akan masa yang lalu. Masa yang kini kan baru naburnya sekarang. Nuainya masih ke depan. Nah buat yang dimakan hari ini apa saudara? Ya waktu SD tuh diajarin tuh tanam toge gitu kan saudara ya, pakai apa namanya itu, pakai kapas dikasih air saudara ya. Tapi kalau nanam itu pun begitu nanam 1 hari saudara itu paling nongolnya sedikit banget gitu, mau dimakan kan jadi makannya makan kacang hijau gitu kan, masih keras lagi kita saudara ya. Nah ini kan yang ditabur belum bisa dituai hari ini, tentunya tangisan mau makan apa. Buat mereka tuh kan dalam kondisi kering kerontang seperti itu memang dibekali ada emas, perak, ternak saudara ya. Ini mau jualnya kemana, lalu kemudian mau belinya di mana, ya paling tiap hari dipotongin itu kambing dombanya, dimakanin tiap hari mungkin gitu kan buat bekal sementara. Nah demikian juga dengan setiap kita. Mungkin untuk bekal hidup hari lepas hari. Hari-hari ini ya saudara ya. Ada seorang bapak tuh bilang istrinya jadi kreatif. Jangan saudara ya. Yang dijual kulkas, AC, lalu kemudian lemari, lalu kemudian kasurnya gitu kan. Semuanya ada di rumah yang bisa dijual. Mulai dijual-jualin untuk makan sehari-hari gitu kan. Ini karena kondisi. Nah itu kan membuat menangis. Belum lagi kalau menatap ke depan. Ini benar udah nabur. Tapi kalau tidak turun hujan itu semua sia-sia. Bagaimana kalau dimakan sama hama. Macam-macam itu membuat tangisan. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya. Kita pegang firman Tuhan. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tetaplah tabur kebaikan. Hati yang baik, pikiran perasaan yang baik, perkataan yang baik, dan terus melangkah maju di dalam Tuhan. Percayalah, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jangan ragukan pengharapan dalam Tuhan. Ke depan kita lihat seperti itu. Ke belakang kita jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini ketika kita harus hadapi kenyataan yang ada, jangan lepaskan ketergantungan akan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan waktu yang Kau berikan pada minggu pagi ini. Biar Engkau boleh menjamah setiap kami dengan bekal kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami akan kebaikan-Mu. Bagaimana Engkau menyelamatkan kami, dan setelah Engkau menyelamatkan kami di masa yang lampau, Engkau menyertai, Engkau membela, Engkau menyembuhkan ketika kami sakit, Engkau menolong ketika kami berkekurangan, Engkau telah campur tangan dengan ajaib sampai dengan hari ini. Dan kalau ada di antara kami yang masih menghadapi masa-masa yang lebih sukar hari ini dibandingkan dengan hari kemarin, kuatkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami terus bergantung kepadamu. Kami sampaikan dalam doa seruan kami, sambil kami boleh menatap ke depan, bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mampukan kami terus melangkah maju, walaupun harus disertai dengan air mata dan tangisan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Mari kita yang sepakat sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Boy untuk kebenaran firman Tuhan yang kami semua terberkati pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Mari saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Boy Jambek atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman minggu ini, ibadah online GBI Jalan Tapos Cibinong
dapat diakses di YouTube GBI Jalan Tapos Cibinong pada hari ini. Jadi setelah fellowship ini jemaat boleh mengikuti ibadah yang diadakan GBI Jalan Tapos Cibinong yang dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo. Menara doa GBI Jalan Tapos Cibinong diadakan pada hari Rabu dan Kamis pukul 20.00 sampai 21.00 melalui Zoom meeting. Next, GRC Fellowship minggu depan tanggal 7 Maret 2021 pukul 8.00 sampai pukul 9.00 melalui Zoom meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan online, dapat transfer melalui rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Demikian pengumuman pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Sebentar kita akan berdoa. Mari saya persilakan kepada yang bertugas doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya di sini Tuhan kami dikuatkan, di sini Tuhan kami berpengharapan yang baru Tuhan. Bapak terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Boy Jambek Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya lebih lagi Tuhan. Tuhan memakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Biar firman yang sudah disampaikan Tuhan, benar-benar tumbuh Tuhan sebagai benih yang hidup dalam hati kami. Bapak bahkan berikan kami kekuatan kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Pakai pelayanan Pak Boy lebih lagi Tuhan. Keluarganya Tuhan berkati. Apa yang menjadi pergumulan persoalan Tuhan menolong Tuhan. Tuhan memakai hambanya mengurapi lebih dahsyat lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Jemaat yang hadir Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini buat Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Irawan, Bu Rinda dan keluarganya, anak-anaknya Tuhan memberkati. Pak Guantono, Bu Tio dan anak-anaknya Tuhan memberkati. Ibu Lingka, Pak Maradona dan keluarganya juga Tuhan memberkati Tuhan. Ibu Mei, Pak Hadi, Simon, Pak Jackson, Bu Elizabeth dan Pak Sudung Tuhan memberkati. Apa yang jadi pergumulan mereka Tuhan berikan jalan keluar. Buat Ibu Latina, Pak Edi, buat Pak Hari dan Ibu Erika juga Tuhan memberkati Bapak keluarga mereka. Ibu Yuliana beserta anak-anak memberikan kekuatan, berikan kemampuan untuk melewati hari-hari ini bagi kami semua Tuhan. Berkati juga Bu Imas Tuhan, Bu Putri, anak-anak Tuhan berikan kekuatan buat Bu Putri dan anak-anak melewati hari-hari ini. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan turun atas Bu Putri dan anak-anak. Berkati juga Bu Rita, Tante Hana, dan keluarganya Tuhan. Bersama kami juga teringat akan Mercy Tuhan, berikan kesembuhan sempurna buat Mercy Tuhan, pemulihan sempurna juga terjadi buat Mercy Bapak. Berkati juga Bang Tunggul, David, Ibu Susilawati, Julius, bahkan seluruh Tuhan tim PPW yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati Renner, memberkati Randy, memberkati Johan, memberkati Jerry, memberkati juga Hana. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk menjadi pelayan Tuhan yang diurapi Tuhan. Biar apa yang keluar dari hidup mereka mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan kami yang sudah Tuhan dilayani diberkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Memberkati setiap kami yang hadir, bahkan Tuhan buat jemaat-Mu yang belum hadir di JRC Tuhan, apapun jadi pergumulan mereka Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami dan jemaat-Mu di JRC Tuhan. Terima kasih Tuhan, di doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, sepakat saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini. Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini dibebaskan dari virus pandemi, virus corona Tuhan. Dan biarlah Tuhan
Kau juga membebaskan bangsa ini dari resesi ekonomi Tuhan. Ketika kami umat-Mu sungguh-sungguh datang kepadamu, kami percaya Engkau akan memulihkan negeri kami. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para pejabat sipil, militer Tuhan. Bila dengan hikmat Tuhan, mereka boleh Tuhan mengatur bangsa ini. Setiap keputusan yang mereka ambil untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Segala macam radikalisme Tuhan, terorisme Tuhan, pengajaran sesat, peredaran narkoba, korupsi, semuanya boleh dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami bencana. Tuhan biarlah kuatkan, teguhkan hati mereka boleh Tuhan berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga iman mereka semakin kuat. Kami percaya Tuhan di balik bencana ada rencana Tuhan atas bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani Tuhan, Ketua Sinode kami Tuhan, Bapak Rubin Adi Abraham. Gembala pembina kami Tuhan Pak Niko Nyotorarjo, Gembala Rayon 7 Tuhan Bapak Sutadi Rusi, setiap gembala cabang ranting gembala kami Tuhan di tempat ini Bapak Irawan Timothy Karsono. Tuhan biarlah Tuhan pengurapan-Mu limpah atas mereka Tuhan, memakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati istri anak mereka Tuhan, berkati seluruh keluarga mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemanapun mereka melayani, kuasa-Mu selalu menyertai mereka. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, kami berdoa juga Tuhan untuk Oral Robert University, kami berdoa juga Tuhan World Evangelical Alliance, kami juga berdoa untuk Church of God. Tuhan biarlah Kau memakai setiap lembaga yang ada Tuhan, mereka boleh Tuhan menyebarkan Tuhan Pentakosta ketiga Tuhan, mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan pencurahan Roh Kudus Tuhan yang terbesar itu semakin nyata Tuhan. Kami boleh Tuhan sama-sama Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Kami katakan bangkit generasi Yeremia Tuhan yang ada di Cibinong beserta cabangnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan boleh sama Tuhan, anak-anak muda itu boleh Tuhan, mereka Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Mereka Tuhan pakai Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan teman-teman mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai mereka hidup lebih lagi sungguh di dalam Kau, dan masa depan sungguh ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat mulai hamba-Mu di dalam nama Yesus. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita terima doa berkat dari Pak Boy, hari ini adalah hari yang terakhir ya di bulan Februari. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang berulang tahun di bulan Februari? Boleh angkat tangan. Bu Erika ya? Angkat tangannya ragu-ragu gitu. Ada yang lain nggak, Bapak Ibu? Chelsea kok. Chelsea. Terus ada Nathaniel ya. Ya, Nathaniel juga. Siapa lagi ya? Anak saya ya. Darlin. Haleluya. Yuk kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapak kami memberkati Tuhan setiap rekan kami Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan, Kau di masa lalu Engkau sudah menolong Tuhan. Di masa kini ada setiap peristiwa yang boleh dialami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan di masa depan Kau yang akan terus memelihara Tuhan kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Hikmat-Mu, kebajikan dari Engkau menyertai seluruh kehidupan mereka, keberhasilan, keberuntungan Tuhan, umur panjang, kesehatan Tuhan akan menjadi bagian dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Bu Erika, terima kasih untuk Chelsea, Nathaniel, untuk Darlin Tuhan, semua Engkau pakai dengan cara-Mu yang dahsyat Tuhan, sehingga Tuhan setiap kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami siap untuk menerima berkat-Mu. Silakan Pak Boy. Janganlah, biar Pak Gembala lanjut doa berkat buat kita semua. Haleluya. Oke, siap Pak. Yuk mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, hikmat dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita jadi umat pemenang mulai dari hari ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang telah terima berkat Tuhan kita katakan amin. Amin. Kau memberkati aku.
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, takkan menimpa kesakitan tidak menimpa aku, sehingga hingga kesakitan tidak menimpa aku. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala